Ayu, di saat kita benar-benar menjaga keseimbangan antara sebenarnya sih kuncinya sama kita, Dok. Kita yang menjaga itu, karena keluhannya itu juga munculnya karena habituasi kita yang salah gitu. Itu terlepas dari yang penyebab infeksi ya, Dok. Maksudnya kita kan bicara ini kan tentang mah atau asam lambung yang sering diderita gitu. Tapi kalau misalnya penyebabnya infeksi juga sebenarnya lebih ya, Dokter Ayu. Kalau misalnya penyebabnya infeksi juga sebenarnya ya lebih mudah, diberikan saja antibiotik ya akan sembuh. Oh gitu. Dok, selain mah, penyakit apa lagi yang paling sering ke saluran cerna? Yang sering ya diare atau sembelit juga sering, Dokter. Kalau diare jelas ya, diare itu ada yang disebabkan. Ya sebenarnya yang namanya diare itu BAB cair lebih dari 3 kali dengan konsistensi cairan yang lebih dari yang padat sebenarnya kan. Jadi kalau 1 kali kita belum bisa bilang aku udah mentrek misalnya. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali ya itu baru yang disebut dengan diare. Penyebabnya juga banyak. Bisa infeksi bakteri, virus, intoleransi makanan. Yang kita takutkan sih sebenarnya kalau diare itu dehidrasi ya, Dok Ayu ya. Cuman itu biasa kan pada orang tua. Kalau pada usia muda biasanya dia lebih tahu masih sanggup minum enggak gitu, balita atau kali ya, sudah yang lemas. susah. Iya jelas. Terus kalau sembelit, Dok, sembelit aja paling. Nah, sembelit ini juga penyakit yang merepotkan sebenarnya, Dokter Ayu ya. Cuman jangan-jangan dirimu sembelit ya, Dok. Ya tentu pernah lah. Baiklah, yang namanya sembelit kan konstipasi kan sebenarnya. Konstipasi itu kan feses yang mengeras. Yaitu penyebabnya juga pola makan, kemudian kurang serat ya, Dokter Ayu ya, yang paling utama. Ditambah dengan habituasi misalnya. Buang air besar, sekarang model duduk kan, kemudian jenis makanan kita yang dikonsumsi, pekerjaan dan lain-lainnya itu yang membuat sembelit. Biasanya orang mulai terganggu itu kalau udah 3 hari nggak buang air besar itu baru mulai terganggu. Nah apabila itu menjadi sumbatan itu kan jadinya obstipasi, tapi sebelum menjadi sumbatan tetap konstipasi. Terus apalagi, Dok? Baru 3, mah, diare, sembelit. Apalagi, Dok? Yang sering ya. Yang sering itu perdarahan sering, pendarahan saluran cerna bagian atas atau bagian bawah. Kalau bagian atas membedakannya yang atas dan bawah gimana, Dok? Teman-teman pengen tahu. Ya, saluran cerna atas dan bawah itu kan dibatasi oleh ligamentum stretch di usus bagian atas. Jadi kalau misalnya perdarahannya di saluran cerna bagian atas itu biasanya darahnya kan bercampur dengan asam lambung. Jadi warnanya relatif lebih hitam. Jadi muntahnya hitam, BAB-nya juga hitam. Tapi jika perdarahan saluran cerna bagian bawah itu biasanya BAB-nya lebih ke merah segar. Penyebabnya, Dok? Penyebabnya juga banyak. Kalau pendarahan saluran cerna bagian atas ya bisa erosi atau lecet di lambung, kemudian bisa luka di lambung akibat infeksi, kemudian sampai ke hal-hal yang serius, misalnya ada gangguan liver, sirosis namanya ya. Jadi dia seperti ada pecah pembuluh darah di kerongkongan, jadi dia muntah berdarah. Kemudian ya yang serius lainnya ya sejenis tumor atau keganasan ya, Dokter Ayu ya, bisa tumor di kerongkongan, bisa tumor di lambung. Nah kalau yang bagian bawah perdarahan paling sering itu ya hemoroid, penyebabnya yaitu sembelit. Hemoroid sembelit yang terlalu sering. Iya, hemoroid itu kan ada, tidak semua hemoroid itu bisa kita ketahui. Nanti hemoroid itu kan ada yang internal, ada yang eksternal kan, Dokter Ayu ya. Jadi ada sebagian memang hemoroidnya di dalam. Kemudian bisa polip, bisa atau infeksi usus besar.
kolitis namanya. Apa yang harus dilakukan dok ketika tiba-tiba dan mungkin di antara kita ada yang mendapati darah yang keluar dari muntahnya kah, dari BAB-nya kah, apa yang harus dilakukan dok? Kalau muntah darah biasanya orang lebih panik dibandingkan BAB yang berdarah. Jadi kalau muntah darah biasanya langsung dokter atau ke IGD terdekat, kemudian kita evaluasi penyebabnya apa. Biasa ya nanti diagnostik, dicari tahu penyebabnya apa. Yang paling sering itu ya karena infeksi lambung, bisa karena penggunaan obat-obatan yang jangka waktu lama, atau ya penyakit asam lambung yang berulang. Kalau yang buang air besarnya sering, kadang-kadang begini Dokter Ayu, tidak semua orang menyadari kalau BAB-nya itu berdarah. Karena nggak semua orang suka melihat apa yang dia keluarkan dok. Iya, saya juga nggak pernah lihat ke bawah. Kalau yang udah lu tinggalin, yang udah lu lupain aja gitu. Iya, jadi jarang. Apalagi kalau orang tua ya Dokter Ayu ya, biasanya itu datangnya itu dengan HB yang rendah. Gitu, nggak tahu penyebabnya apa, ternyata mungkin ya memang ada hemoroid. Kan sering kita tanyain buang air besarnya ada hitam atau ada merah, nggak tahu, nggak pernah lihat katanya. Ya benar juga sih, kita juga nggak selalu ngelihat buang air besar. Kan kita juga nggak ngisi di diary kita hari ini warna feses apa. Betul. Hello. Iya. Jadi ya itu kepastiannya ya endoskopi kalau dari atas, kalau kita curiga something happen di saluran cerna bagian bawah ya kolonoskopi. Tindakannya sama tapi bedanya yang satu dimasukin dari atas, yang satu dimasukin dari bawah. Ya, betul. Jadi dok, dan itu tidak nyaman. Ya iyalah. Jadi dok, jadi kan tidak nyaman, tapi kalau emang perlu ya mau gimana kan dokter ya kan, no pain, biasa no pain no gain. Dok, jadi kan itu banyak banget yang gangguan-gangguan yang bisa terjadi di saluran cerna kita ya kan. Apa nih yang perlu di yang perlu di warning ke diri kita supaya kita nggak dapat penyakit itu, dan kalau jika mendapatkan salah satu gejala itu apa yang harus dilakukan gitu maksudnya. Oke. Pertama ya pasti kita harus kembali ke pola hidup sehat ya Dokter Ayu ya, menjaga makanan kita, konsumsi jika memang dulu tidak terbiasa maka biasakanlah. Jika dulu terbiasa kemudian berubah maka kembalilah ke jalan yang benar ya Dokter Ayu ya. Jadi konsumsi makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan. Kita tidak mengatakan tidak boleh makan pedas sama sekali, tidak boleh makan asam sama sekali, tidak. Tapi ya intinya kan jangan berlebihan gitu. Dan konsumsi makanan yang sehat lebih banyak tentu lebih baik. Kemudian jika ada memang masalah atau gangguan ya segera mendapat pertolongan jika memang kondisinya itu serius seperti muntah darah dan lain-lain. Tapi seandainya memang keluhannya tidak emergensi ya bisa ke rawat jalan atau ke dokter praktek boleh. Jadi intinya gini, kita jangan membeli obat sembarangan, kemudian jangan menyamakan sakit kita dengan sakit orang. Iya, jadi kadang-kadang banyak masyarakat kita itu membeli obat sendiri berdasarkan literatur tetangganya gitu. Atau pengalaman tetangganya, saya sakit perut kemarin beli ini ya, kita beli juga. Ternyata kondisi sakit perutnya dengan kondisi sakit perut kita kan beda. Jika memang kita sudah berobat, sudah mengerti masalah kita, kalau kita mau beli mungkin ya tidak 100% salah ya. Siap. Kalau boleh nambahin sedikit dok, ada kalau dari saya boleh ringkas-ringkas. Kalau saya mencari patikan kalau tiap-tiap item. Tolong saya dimarahin kalau salah ya dok. Jadi kalau saya itu mengklasifikasikan ada beberapa cara biar saluran cerna kita sehat. Di antaranya itu ada yang pertama, usahakan kita mengkonsumsi makanan yang utuh tanpa diproses. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang makan makanan yang frozen food ya kan, yang dari pabrikan
kan, ya kan sudah melalui pemrosesan yang luar biasa, dan tubuh kita itu harus bekerja jauh lebih keras daripada kita makan makanan yang segar. Yang kedua, supaya saluran cerna kita sehat, kita perbanyak konsumsi serat, ya kan, kita membantu organ-organ saluran cerna kita agar bisa bekerja maksimal. Yang ketiga itu kita harus mengkonsumsi lemak yang sehat, karena lemak itu nggak semuanya jahat kan dok. Kita harus juga mengkonsumsi lemak sehat. Benar. Ya kan. Kemudian yang keempat, minum cukup air gitu. Minum cukup air, kita tuh harus tahu bahwasanya tubuh kita ini persentase terbesarnya itu terbuat dari air, ya kan. Jadi kalau kekurangan air, cus mari, berarti harus minum, ya kan, karena pasti akan manfaat minumnya banyak, masalahnya juga akan banyak kalau kurang. Terus yang kelima, kayak Dokter Wen bilang tadi, supaya sistem pencernaan kita sehat, kelola stres, ya kan? Kelola stres kita, terlalu stres, jangan ya pusing sendiri, ya kan? Karena kalau kita stres, kita datang penyakit-penyakit yang seharusnya nggak datang. Well, hello, I'm talking to myself. Dan itu penyebab. Benar, dan itu paling merupakan penyebab yang paling sering penyakit mah itu nggak sembuh-sembuh, Dokter Ayu. Jadi mereka sudah berobat ke luar negeri, ya obatnya kan sama aja sebenarnya, mereknya aja yang berbeda. Ya karena memang mereka belum mampu mengelola stres, jadi belum dapat gitu manajemen stresnya belum dapat. Jadi setiap masalah jadi stres, ya asam lambungnya makin tambah. Terus yang keenam dok, setelah kelola stres, kalau saya itu ada trik namanya upayakan makan dengan sadar gitu loh. Karena banyak orang yang makan tuh nggak sadar dok, sambil nonton. Iya, karena sambil nonton YouTube, sambil nggak ngunyah, ya kan. Terus makannya itu dia nggak lihat apa yang dia makan, apa yang dia masukkan ke dalam mulutnya, itu dia makannya itu tidak sadar gitu loh kan. Artinya apa? Banyak kasus-kasus yang malah menjadi obes karena dia makan karena makan nggak sadar, karena dia makan ketika dia panik, dia makan ketika dia stres, ya kan, dia makan jam-jam sambil nonton gitu kan. Nah artinya dia malah memberatkan sistem saluran cerna dia. Terus yang ketujuh, ini sebenarnya simple banget tapi menjadi masalah penting. Kenapa? Banyak orang yang lupa ngunyah makanan dok. Jadi padahal langsung telan ya dok ya. Kita mengunyah makanan itu kan keluar enzim-enzim yang membantu pencernaan kita kan dok. Jadi banyak orang yang lupa mengunyah makanan secara benar, itu membantu kita agar saluran cerna kita bagus gitu loh, nggak ada banyak masalah gitu kan. Jadi jangan lupa ketika Anda makan kunyah, oke? Kemudian yang ke-8 olahraga, ya kan, olahraga itu sudah kita tahu bersama. Terus yang ke-9 tinggalkan kebiasaan buruk, ya kan, seperti misalnya kalau ada yang mohon maaf konsumsi obat-obatan terlarang atau merokok, ya kan, atau minuman keras, ya kan dok. Jadi atau ya kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya, suka begadang gitu misalnya kan ya. Jangan mau begadang kalau nggak ada perlunya. Bang Roma dong. Jangan begadang kalau nggak ada perlunya dok. Oke. Halo Dokter Uwen kemana sih saya nyebutin Bang Roma kok malah kabur? Dokter Uwen, mana Dokter Uwen? Halo Dokter Uwen. Oh, Dokter Uwen mana sih? Kita baru cerita tentang begadang, jangan begadang, ini gimana? Halo Dokter Uwen. Oke lah, jadi teman-teman semuanya, ini mohon maaf sepertinya ada gangguan sinyal ya. Jadi kita sudah dapat poin-poinnya dari apa yang sudah dijabarkan oleh Dokter Uwen. Terima kasih banyak Dokter Uwen. Saya tidak tahu apakah Dokter Uwen mendengar atau tidak, itu mohon maaf sekali. Terima kasih banyak Dokter Uwen. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Dokter Uwen ini sahabat baik saya. Ya, mudah-mudahan pasti maulah kalau kita ajak ya. Jadi silahkan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti komen atau bisa DM kita di Instagram kita. Insya Allah ke depan kita akan berjumpa kembali. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Ya, jangan lupa jika kita sayang dengan tubuh kita, pastikan konsumsi sayur dan buah rutin setiap hari. Nah, kalau teman-teman bingung nih mau makan sayur dan buah yang gimana yang nggak ribet-ribet, ayo kepoin Instagram kita di rumahsayur_btj. Oke semuanya, seperti biasa, stay fit, stay healthy, and stay happy. See you next time, healthy people. Assalamualaikum. Bye-bye.